dasar Allah yang kami puji dan kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, berkat kasih-Mu pagi hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana ada Tuhan. Ini bukan kekuatan kami, bukan gagah kami Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan kami bersyukur, terima kasih kesempatan pagi hari ini Tuhan memberikan tempat, memberikan waktu kepada kami untuk beribadah kepada-Mu. Tuhan layakkan kami dan Kau kuduskan hati dan pikiran kami untuk ibadah pagi hari kepada-Mu Tuhan. Tuhan kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Bahkan hamba-hamba-Mu yang ambil bagian ibadah pagi hari ini Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Demikian pula kami semua yang hadir ini Tuhan, urapi dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Biarlah apa yang Kau kehendaki Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan. Demikian pula Tuhan, firman-Mu yang ya dan amin itu Tuhan dapat mengubah hidup kami untuk menjadi yang lebih baik dan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami, Engkau Allah kami yang kudus dan hidup bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dengan penuh ucapan syukur dan pengharapan. Haleluya. Amin. Tuhan bersama kembali. Haleluya, saya percaya kita datang semua di sini. Kita membawa sukacita yang berlimpah untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Dan kita boleh rasakan sukacita Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang besar. Kita pujian Tuhan.
menjadi keselamatan kita. Tetap masih bagi berdiri, tidak masalah dengan pujian. Aku selalu berharap kita percaya diri akan kita bangun kita dari segala kita percaya saudara, ada Tuhan di kiri kanan, bahkan sekeliling kita percaya bahwa hanya Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan sisi kita. Kita percaya bahwa saat pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya kita dengarkan bersama-sama, kita boleh dikuatkan lagi, kita boleh menjadi lebih mengenal Tuhan, kita boleh lebih dekat mengenal Tuhan. Kalau kita percaya bahwa tidak ada yang dapat kita sombongkan di hadapan Tuhan. Kita boleh ada bukan karena kebaikan kita, bukan karena kemampuan bahkan kehebatan kita, tapi semua karena Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini kami boleh mengenal Tuhan. Kami boleh mendengar setiap kebaikan Tuhan. Kebaikan
berdoa oleh firman Tuhan yang sebenarnya ini. Kita mendengar yang terbaik dari Tuhan, menemukan pujian saja di Allah. Kesempatan ini. Tadi sudah berapa lagi ya? 2 atau 3 tadi?
Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat anugerah-Mu pada hari ini semua karena kebaikan Tuhan semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami pada firman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi. Terima kasih Tante Eni yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk malam ini. Kalau April lalu kalau nggak salah kesini saya. Sekarang hari ini kita belajar firman Tuhan tentang komitmen. Sudah bisa nih? Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita ini kita punya banyak relasi ya. Relasi itu hubungan satu dengan yang lain. Kalau kita tidak memiliki komitmen, tidak punya tekad untuk menjaga hubungan, akan sangat tidak baik bagi orang itu juga bagi kita. Nah, saya mau pertama dulu ini ada ini bukan sopir dengan keluarganya bukan ya. Saya sepanjang umur hidup saya ini ada 3-4 kali dibilang sopir. Satu kali waktu makan pas hujan gerimis. Jadi istri dan anak-anak saya tinggikan dulu untuk masuk ke tempat makan ya. Saya pakai. Mbak, sopirnya buat betul Mbak. Lucu ini. Satu kali lagi saya jemput anak. Saya biasa kan bareng sama anak jemput Pak. Duduk-duduk ngobrol gitu. Ini anak saya yang kecil. Mon, dijemput Mas Mon. Puji Tuhan, ini anak saya yang besar sudah di Jakarta, merantau Bapak Ibu bekerja. Nanti bulan depan pulang untuk sudah. Jadi puji Tuhan, nah yang kecil harusnya hari ini bisa ikut, tapi karena ospek itu yang sudah jarang Bapak. Banyak sekali di negeri itu. Jadi hari ini tidak bisa ikut. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kami semua juga ada anak buah Tuhan Bapak Ibu. Semua dalam kebaikan Tuhan. Nah, apa itu komitmen Bapak Ibu? Komitmen adalah keadaan di mana seseorang menjalin keterikatan pada satu hal, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Jadi saya katakan relasi baik dengan orang lain, tapi juga dengan diri sendiri. Pokoknya aku besok ditanggung isu ditanggung isu. Walaupun hal sampai jam 10 Bapak Ibu. Sampai jam 10 kalah bisa. Tekad yang tadi pokok siswa tangi isu itu kalau tidak kuat imannya bablas Bapak Ibu. Jam 9 melene dia kan. Iya kan? Wah, ini pokoknya aku kudu sehat. Saya sudah umur 35, bukan 54 saya Bapak Ibu. Saya sudah mulai makan yang rebus-rebus, ubi rebus, daging rebus juga. Saya harus bertekad kuat mengurangi makanan yang memicu kolesterol darah tinggi. Dan itu siapa? Terkait ya saya nggak apa sih. Cuma saya harus punya tekad yang kuat. Beberapa teman-teman sekolah Alkitab saya sudah ada yang mana jadi lebih dulu Bapak. Teman-teman SMA saya, nah kok tak ngobrol ya sama orang tua atau orang sudah berangkat duluan. Saya di angkatan saya 43, saya itu ngurusi paguyuban Bapak. Saya lihat daftar. Koncoku sih udah seorang umur 15 berapa ini? Oh Tuhan, umur juga undi. Ada yang di bawah 50. Berarti saya 54 ini 4 tahun itu anugerah Tuhan Bapak Ibu. Ya. Punya tekad yang kuat untuk menyenangkan hati Tuhan. Pengen sabar. Nah kok parkir di Surabaya. Katanya suku menjaga jarak di jalan raya. Moro-moro orang motor masuk. Kita mau memuji Tuhan atau mau apa? Puji itu. Ada apa betul? Jujur saya masih susah kadang-kadang. Jujur kadang-kadang. Kita sudah jaga jarak motor dan motor. Motornya itu mau belok ini tapi nyari dari kanan loh Bapak Ibu. Kita harus punya tekad yang kuat. Nah, apalagi sih tentang komitmen ini? Perjanjian atau kontrak untuk melakukan sesuatu sebagai tanggung jawab, sebagai anak-anak yang dibiayai oleh orang tua punya privilege menikah
kesempatan atau fasilitas. Kalau orang tua bisa memuliakan, membiayai untuk SMA, kuliah, gunakan dengan baik. Ojo nang malam ngopi tok ae. Ngopi 5.000 orang gak boleh-boleh. Itulah salah. Belajar sungguh-sungguh. Cari IP setinggi mungkin. Ya memang ada orang bilang bukan karena IP semata, tapi IP juga salah satu faktor, Pak. Orang akan jadi IP-nya dulu, baru kemudian attitude-nya. Bagaimana karakternya? Nah, puji Tuhan anak saya itu pintar menurun. Ya karena kalau belajar itu sampai jam 12 malam, itu masih kebagian. Dan puji Tuhan, belum sempat skripsi sudah dapat tempat makan. Harusnya pas menikah tante mantu ya siapa ya saya nggak bisa datang karena nanti anak saya makan. Harusnya dia makan 6 bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Dia makan di wadah Paragon, wadah kan. Saya bilang, nah kamu kan makan di sana kan dibiayai oleh Paragon. Nah bisa kan sebelum masa makannya habis, puji Tuhan. Semua. Jadi dia bertanggung jawab. Pinter nurun. Kalau lagi waktunya. Komitmen itu juga mengukur konsistensi tanggung jawab seseorang di dalam kondisi mudah atau sulit. Jadi orang bertanggung jawab atau tidak itu bisa dilihat dari dia itu punya komitmen atau tidak. Nah, tadi kepada diri sendiri ya Bapak Ibu. Saya mau sukses di masa depan. Saya belajar sungguh-sungguh. Mumpung orang tua membiayai saya mau belajar dengan sungguh-sungguh. Nah kalau masih kita ojo lah bisa. Rugi nanti. Waktu tak akan kembali. Di dalam pernikahan. Dan di menikah kan salah satunya kan waktu susah maupun waktu senang. Waktu sehat, waktu sayang. Waktu belum wayai kerokan sampai waktu wayai kerokan. Umur menikah salah satunya dapat dideteksi dengan wewangian yang dia miliki. Semakin tua umurnya seseorang, semakin banyak koleksi minyaknya. Tetapi karena komitmen dalam janji nikah, apapun yang terjadi kita akan setia sampai akhir. Membesarkan anak-anak. Kalau anak satu mungkin masih masalah. Anak dua, si tok bilangin si gede, apa ya? Ibu itu dari sini. Di sini nggak ada mas. Saya anak, buat anaknya di rumah. Oh ini loh, anaknya sih buat beri terus. Semua ada dinamikanya. Di dalam rumah tangga setiap tembok rumah mereka beda masalahnya. Nah, kita harus memiliki komitmen yang kuat Bapak. Juga di dalam pelayanan untuk komitmennya. Nah, mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 21. Ini satu potongan kecil kisah ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dan mau naik ke surga. Dan latar belakang tempatnya ini terjadi di Bendungan Karangkates, bukan? Di Danau Tiberias Bapak Ibu. Petrus itu kan yang paling sepuh di jemaat sana lah, paling sepuh. Dia itu begini, dia punya harapan Yesus ini harusnya bisa membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Nah kok cekek, mau disalib mati. Wes gak pelayan-pelayan kecewa aku, wes aku balik mana? Lagi nelayan. Apa Yesus gak bisa diandalkan? Adalah satu-satunya engkau yang kuandalkan. Nah, kemudian Bapak Ibu, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga itu kok berkepentingan ngomongin Petrus ini. Kita membaca ya. Yohanes pasal 21 ayat 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon anak Yohanes, Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lebih daripada mereka ini itu alat-alat jaringnya, termasuk teman
engkau mengasihi aku lebih mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-domba. Nah, Petrus itu ditanya 3 kali Bapak. Pertanyaannya sama, bolak-balik terus. Kalau ibu-ibu ngomong pertama itu, wes gak mandi. Ya mah. Wes gak mandi. Iya mah. Yang ketiga ini kan kita berikut. Maka sama batu. Gaspol. Komplike kayak gitu. Nah kacau. Itu bukti ibu benci sama saya. Bapak-bapak. Nah ibu-ibu ngegas ini kan bukti. Saya ngomong betul. Kagak dibangun seperti itu. Terus ini pengalaman itu. Enggak. Saya ada begitu. Nah, kita akan ulang-ulang. Nah, di dalam bahasa Inggris Bapak Ibu, tadi kemarin domba-domba berkata demikian. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon son of John, do you truly love me more than this? Yes, Lord, he said. You know that I love you. Jesus said, feed my lamb. Gembalakan domba-domba itu kan nanti benten Bapak Ibu. Yang pertama tadi feed my lamb. Kalau di bahasa Indonesia semua gembalakan domba-domba. Yang kedua ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam bahasa Indonesia sama. Dalam bahasa Inggris, again Jesus said, Simon son of John, do you truly love me? He answered, yes Lord, I know that I love you. Yes Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. Yang pertama tadi lamb, yang kedua sheep. Nanti kita lihat bedanya apa. Nah, Bapak Ibu, apa kok bolak-balik ditakoni? Apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus juga punya catatan yang tidak enak tentang Petrus. Dulu waktu masih keadaan baik-baik, contoh nih, ketika Tuhan Yesus tanya, jarimu aku ini sopo, tanya kepada murid-murid. Sahabatnya Simon Niko 100 dulu Bapak Ibu. Engkaulah Mesias, betul ya? Ketika murid-murid medis cuci kakinya, Petrus ngomong begini, Tuhan ya ojo kakiku totok, tangan dan. Ketika murid-murid meninggalkan Tuhan Yesus, Simon berkata apa? Aku sudah mati dengan engkau. Di Taman Getsemani, ketika Tuhan Yesus mau dikubuti Yudas dan komplotannya, dia mengambil pedang, memotong telinganya siapa? Malkus, sekelumnya Malkus. Membela Tuhan Yesus. Oke. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Karena harapannya dulu Tuhan Yesus itu membebaskan bangsa Israel. Lah kok dekretnya bisa ditahan oleh para imam-imam, dia kecewa. Ketika Tuhan Yesus di hadapan Pilatus sedang diarak orang untuk diadili, untuk dipersekusi, ada anak kecil. Sampean ya cuma hati loh, teman sampean yang ikut Yesus, aku mampu. Sampai 3 tahun. Yang dulunya setia, yang dulunya katanya sayang banget sama Tuhan Yesus, ketika ada masalah meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu punya nggak saudara teman dulu? Kak apa nggak tahu hubungi. Orang-orang gitu, orang-orang hubungi. Dia. Dulu sering kita berbuat baik, giliran kita susah, kita butuh nyawain. Ada nggak seperti itu? Tuhan Yesus juga mengalami. Kalau kita digitukan biasanya ribut, masih mau berhubungan, blokir nomornya. Ketemu langgone kondangan, tapi enggak. Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan kepada kita. 3 kali dia ditanya, kepastiannya apakah dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kadang-kadang kita ini merasa gagal, merasa habis
yang memperhatikan anak. Ketahuilah, ada satu pribadi yang kasihnya itu kasih agape. Kasih yang menerima kita apa? Seharusnya di dalam rumah tangga juga kasih agape. Waktu muda, anak kates, sekarang ketua, saling menuntut, itu harusnya begitu. Selama ini kok melakukan jangan begitu. Kasihnya, waktu belum punya anak, sampai anaknya 1, 2 punya cucu, kasih sayangnya harus semakin Jadi Tuhan Yesus itu kok memiliki kasih yang luar biasa kepada Petrus. Itu sebabnya Petrus ditanya berulang, kenapa kasih Bapak ini? Kasih dibutuhkan bagi hidup. Kasih dibutuhkan untuk menjadi motivasi utama di dalam pelayanan, sehingga kita melayani di dalam kerelaan dan sukacita yang olehnya dapat memandang pelayanan adalah pengabdian sekaligus kehormatan. Dan terus kasih menikah harusnya menjadi motivasi utama seseorang menikah melayani Tuhan. Nah, nanti saya akan bicara bahwa pelayanan itu sangat luas ya. Tapi artinya begini, ketika saya misalnya pergi, saya biasanya sih memberikan sesuatu waktu anak masih kecil ya, berikan apa kesukaan mereka. Kadang-kadang sebenarnya aku yang boleh, tapi aku punya orang oleh-oleh untuk yang di rumah. Saya cuma suka ya. Anak-anak belajar itu bukan karena takut, bukan karena bapak galak, ibu galak, bukan. Tapi karena aku mengasihi orang tuaku, aku harus belajar hidup. Karena aku mau memberikan makanan yang terbaik bagi domba-domba, bagi jiwa, aku rela belajar. Masuk bahasa itu belepotan. Aku mau melihat perbedaannya apa antara lem dan sip, nanti ada bedanya. Karena aku jadi pegawai, apa yang menjadi pegawai yang baik? Toko isu mulai dari toko kayu mulai disik itu nah, jadi mari kita belajar. Rela dan sukacita itu artinya walau orang-orang dan keadaan tak sesuai dengan ekspektasi kita, bahkan rugi, kita tetap melayani dengan kasih. Kita melayani dengan sukacita dan rela. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya ini pacaran dengan istri saya 5 tahun Bapak Ibu. Satu kali anak saya tanya begini, Pak, Papa pacaran sama mama berapa tahun Pak? 5 tahunan. Nah, kok kayak KPR Pak? Loh, KPR itu cukup 5 tahun kan? Harusnya 15 tahun. 5 tahun. Dengan perbedaan yang begitu luar biasa. Saya mengikuti. Untungnya bedanya beda banget Bapak Ibu. Sangat beda sekali. Segini rotor jos masalah duit, istri rencana. Perbedaannya luar biasa. Saya biasanya dari Surabaya ke Cilacap Bapak Ibu. Jumat sore, mari tutup kantor, saya ke Cilacap. Ketemu balik mana ke Surabaya, karena tak lewat rumah saya kalian banget, tak lewat di taman ke rumah. Itu yang saya cintai. Apakah saya sedih? Bukan. Dengan rela dan sukacita. Keadaan ya tidak sepenuhnya mendukung gajinya pas-pasan Bapak Ibu. Zaman telepon pakai telepon kartu, ingat ya, tuku selawe itu jam segitu. Sekali telepon sak jam teh Bapak Ibu. Panas pun ini? Enggak. Karena apa? Dengan motivasi kasih. Kemudian dalam kasih itu kita bisa belajar memikul salib. Belajar memikul salib dan menyatakan diri sebagaimana Tuhan Yesus menjadi teladan dengan menyerahkan hidupnya. Kasih menikah sebenarnya kalau diomong juga nggak enak ya kalau secara normal ya. Kita mengasihi orang yang membenci kita, kita harus berbuat baik, mendoakan. Nggak mau mendoakan, kelingan jenenge ae ya, kelingan jenenge ae kita sudah nggak senang. Normalnya normal. Tetapi karena Tuhan mau kita memiliki kasih seperti Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus seperti kita, itu dibuang Bapak Ibu. Terus ada tidak nama jelas dia terus itu. Karena apa? Nanti di tengah jalan dia bisa mau berkhianat.
Kenal Pak Gembala? Enggak seorang Pak Gembala. Enggak kenal. Bapak Gembala ini susah, koncoy susah, aku enggak kenal. Itu hanya Petrus sebelum dia ditanya komitmennya sama Tuhan. Tetapi Petrus yang dulu sekarang berbeda. Di dalam kisah kita Petrus mencoba rela disalibkan dengan kepala di bawah. Dia mau membalas kebaikan Tuhan. Dia mau membalas kasih setia Tuhan. Nah, pelayanan Bapak Ibu, karena kasih itu menjadikan pengabdian dan kehormatan. Pengabdian karena pada dasarnya kita butuh keselamatan Bapak Ibu. Kita ditebus dengan darah yang mahal. Materi sebesar apapun tidak bisa menebus. Tetapi Tuhan Yesus karena kasihnya, kalau dipikir-pikir saya itu ya, menolong kebaikan Tuhan luar biasa. Saya dari desa, dari Klaten sana. Aku gak nang Surabaya, gak ketemu bojoku, gak sampai di Malang, gak ketemu kakak Eni, gak ketemu Rina, gak ketemu kita semuanya. Kita kan desa, bukan tak mau di situ sana tidak. Ini maksudnya begini. Aku gak seperti sekarang gitu loh Bapak. Saya tidak seperti hari ini. Akhirnya Tuhan tuntut saya untuk mengabdi melayani Tuhan. Yang pengabdian menikah harus dibayar dengan kerelaan. Abdi dalam di keraton Jogja itu, gajinya nggak besar loh Bapak. Tapi kan dia mengasihi sini pun, jadi sultan ya, dibayar berapa dia nggak besar. Dan dia bisa. Nah, Tuhan Yesus yang mau hidup. Apa balasan yang kita berikan? Kita berikan kepadanya selain hidup dan berkenan kepada melayani Tuhan. Nanti saya akan bahas juga melayani tidak semata bicara tentang khotbah dan gereja. Satu penghormatan karena kita yang membutuhkan Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Jadi kalau kita mau diperkenankan untuk melayani Tuhan, diberkati oleh Tuhan, itu sebenarnya karena Tuhan mengasihi kita. Itu sebabnya kita harus memberikan hormat dengan hidup kita ya. Hormat artinya begini Bapak Ibu. Dimanapun kita berada kita memuliakan nama Tuhan. Baik pegawai, baik jadi pimpinan, suami, istri. Pahamilah bahwa ada sepasang mata yang melihat kehidupan kita. Amin. Di lampu merah itu kan sekarang banyak kamera ya Bapak Ibu ya. Banyak kamera yang bisa muter. Nah sekarang bagaimana caranya supaya kamera ini tidak merekam motor-motor yang lewat dan mobil-mobil yang lewat? Diputar lampunya dicopot. Waktu dicopot kakak yang bunyi. Terus gini, hanya di dalam begitu ya. Cuma tidak bisa dihapusi kalau itu. Artinya mau copot nomor itu ya kita tahu. Artinya apa? Kalau kita takut akan Tuhan, sebenarnya dimanapun kita berada harus hidup hati. Saya bilang kepada anak saya cewek semua. Nah, kalau yang deketin kamu, plat motornya nggak rekam, jangan. Lupa kenapa? Nggak berintegritas. Kok iso kan? Nah, kenapa dia dicopot? Kalau nek pas lama itu di lampu merah, robot, foto kan? Difoto dikirim surat hilang loh, terus gitu. Ya harusnya laki-laki gentle. Terus ini nggak ada, pasti nomornya dipasang semua. Saya juga saya pasang Bapak Ibu. Sok-sok terobos, ya kalau tapi tidak jalan. Saya belajar apa yang saya sampaikan itu yang saya lakukan. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari kita belajar kalau kita ini menghormati Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita membawa hidup berkenan kepada Tuhan. Mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya. Apa sih pelayanan? Pelayanan adalah memaksimalkan potensi dalam berbagai profesi dimanapun berada tanpa dibatasi tembok yang disebut gereja dan tata cara ibadah yang disebut dengan liturgi itu kemuliaan. Jadi melayani itu ini pemahaman juga saya baru dapat beberapa tahun ini Bapak. Dulu waktu masih polos-polos saya kuliah di Erlangga, istri saya di Atmajaya, ketemu di Surabaya. Siapa yang mau melayani Tuhan maju ke depan didoakan. Siapa yang mau ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan sekolah Alkitab? Saya berangkat sekolah Alkitab.
Enggak. Sekolah Alkitab menjadi hamba Tuhan penuh waktu itu salah satu dari banyak cara melayani itu. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sebagai guru, didiklah anak-anak dengan baik. Ajari tata krama, sopan santun. Tuntun mereka untuk menjemput masa depan. Menjadi dokter yang baik. Jangan mesinnya bisa melahirkan lemah bilang sesat. Waktu anak saya yang kecil, dokter perawatnya bilang, Pak ini sesat ya. Saya tidak rumah sakit, saya bilang itu. Ternyata bisa melahirkan biasa. Jadi tukang bangunan, jangan tolong semua. Jangan ngapusi besi yang harusnya 10 menjadi 8. Jangan. Jadi ibu, ini mau penciptaan anak-anak. Didiklah anak-anak untuk takut akan hormat. Anak saya yang besar 2 kali wilayah itu mengadakan kebaktian di sekolah Alkitab. Begitu masuk ada formulir. Nah, dibuat ini. Aku mau melayani Tuhan aku di marketplace. Aku dikatakan di sana. Nah, setelah itu saya sangat memahami bahwa bidang pelayanan sangat luas. Amin Bapak Ibu. Ada dari pendeta, siapa sama yang musik, siapa yang support melayani. Kuncinya adalah motivasi hati yang mengasihi. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, gimana pun pasti jadi berkat kok. Tidak korupsi waktu, tidak korupsi anggaran, tidak memarkup pengelolaan perusahaan. Kata kuncinya adalah hati yang sungguh-sungguh mengasihi, yang menghormati Tuhan. Kami berempat, saya berempat. Saya ini laki satu-satunya Bapak Ibu. Adik saya 3 cewek. Saya sampai nomor 3 sekolah Alkitab semuanya. Pendeta, Bapak ikat di cabang. Saya di Malang. Adik saya yang kedua dan suaminya di Wonogiri. Yang nomor 3 itu membantu di rumah. Ada teman, siap jadi pengurus. Aduh, saya orangnya nggak gigi mongso. Gigi mongso itu apa sih? Memburu-buru hak saya. Saya bilang kepada bapak saya, di situ ada adik saya sudah membantu sekian lama. Kalau memang akhirnya adik saya membosankan, saya memahami betul. Saya bilang adik-adik, jangan sampai pegang-pegang masalah orang tua yang sudah menitis. Saya itu umur 5 tahun, bapak saya sekolah itu. Jadi ibu saya itu praktek, bapak itu praktek. Bapak saya itu tahu dari situ ceritanya. Jadi ibu dapat tanggal setempat, nikah dengan bapak. Saya umur 5 tahun, ditinggal sekolah Alkitab. Ibu saya angkatan 13, bapak saya angkatan 21. Saya dulu juga mau jadi pendeta bapak. Berapa tahun ini situ ini, aku mau suami hamba Tuhan. Sekolah Alkitab. Tak pikir-pikir, juga keliru kan. Kok gak buka toko tadi. Tapi semua mendatangkan kebaikan. Nek gak ketemu bojoku aku ya gak kopen bapak ini. Jadi tak akan pernah menyesali. Amin. Semua mendatangkan kebaikan. Jadi melayani sangat luas sekali bapak ini. Anak-anak muda bantu Tante Lina dijaga komputer, main musik, ambil bagian. Yang melayani di mimbar, di bawah gemerlap cahaya lampu, atau pelayanan yang tidak tampak dari mimbar, kalau hatinya tulus mengasihi Tuhan, sama-sama diberkati. Amin. Amin. Berkat itu tidak hanya bicara masalah uang, Bapak. Saya itu semua akan mengurangi. Ibu saya itu dikasih berkat sama Tuhan, mereka zikir. Semua kurang, semua kurang. Misalnya kurang anak-anak, semua kurang. Sungguh, kalau saya mau menoleh ke belakang, kok bisa ya kayak ini?
materinya juga terjangkau menurut saya. Saya bilang, nak, apa nggak bisa kamu keluar? Di malam saja, dekat rumah. Ya, Pak. Semua bentuk kebaikan kok tidak perlu bicara masalah materi, masalah material ini, tapi penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu adalah berkat. Amin. Saya sudah berumah tangga 23 tahun, 23 tahun. Bila apa ini dia tidak maksud saya itu 23 tahun itu awal menikah tidak mudah Bapak Ibu, sungguh tidak mudah. Kami beda culture, beda kebiasaan, beda budaya. Tahun-tahun awal itu saya belum ngerti namanya baby blues. Nah, kadang kita di gereja Pentakosta ini kan kurang bimbingan konseling pernikahan ya. Pokok ketemu ketidur Pak Gembala, besok minggu depan nikah. Tidak begitu Bapak Ibu. Jadi harus diomongin nanti menikah itu. Soalnya baby punya anak bayi, apa ya? Ngomongnya kok agak stres, betul. Waktu hari anak pertama ya. Saya tuh nggak ngerti saya pakai kartu loh Bapak. Ini gila Pak. Itu ternyata apa? Bagian dari baby. Nah, kalau itu kita tidak tahu di awal-awal pernikahan, tapi kemudian Tuhan ya, oh ya mengerti masalah, ya saya tahu. Dulu kan masih biasa makan di luar ya, di rumah tidak masalah. Jadi kalau lanang, kadang-kadang saya kos dulu di Surabaya, aku tak boleh, karena harus parah. Karena apa? Belum paham, tapi sekarang makan terus di rumah. Masa yang itu enak Bapak. Nah, jadi kalau yang itu lanjut Bapak. Gembalakanlah domba-dombaku itu artinya domba-domba kepunyaan Tuhan. Domba-domba jiwa-jiwa semua kepunyaan Tuhan. Jiwa kita, hidup kita juga kepunyaan Tuhan. Dijaga dengan baik. Minuman yang kita minum harus kita jaga baik-baik. Minuman yang apa Pak? Menyegarkan. Menyegarkan. Jangan yang sini nggak ada. Tapi ada yang begitu Bapak Ibu di sana. Boleh pantang pulang sebelum tumbang. Nggak boleh begitu. Jaga tubuh kita, kesehatan kita, hidup kita ini milik Tuhan. Kamu ditebus bukan dengan barang yang sia-sia. Tubuhmu milik Kristus. Kita ini hanya manajer, bukan owner. Jadi kalau kita memahami pelayanan itu kepunyaan Tuhan, kita akan kelola dengan baik. Kita rawat, kita atur, kita latihan, kita jaga. Anak-anak kita juga kepunyaan Tuhan. Didiklah dengan kemudian itu sebabnya kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini kan nanti di akhir masa satu periode. Saya ini akuntansi dulu Pak. Akuntansi, sesuaikan ngurusi pembukuan ya. Di akhir masa periode nanti akan dihitung laba dulu. Terus ya. Yang kebanyakan intervensi dikurangi, laporan pajak bagaimana, semua harus ada pertanggungan jawab. Tapi kalau kita apa? Ketika pulang ke surga, Tuhan lihat apakah kita bisa bekerja dan bertanggung jawab. Tidak perlu ini dengan yang lain. Dalam satu tangki bunga menikah, tidak semua untuk menikah makan bersamaan. Betul ya? Saya punya anggrek, kadang-kadang mulai kuncit gitu. Wah, mulai kuncit. Oh iya mah, yang kuning itu yang awet ya mah ya, awet. Tapi tahu yang mulai duluan. Yang lain ada juga yang mulai. Kalau ada teman kita diberkati, sikap kita bagaimana? Melo,
Pasti hidup kita biasa begitu. Enggak boleh. Ada teman senang kita ikut senang. Ada teman diberkati kita ikut senang. Ada teman susah kita juga ikut berempati. Jadi hidup kita, pelayanan kita itu bukan milik kita sendiri, tapi kepunyaan Tuhan. Kemudian kita melayani di dalam keberagaman. Tadi ada sip, ada lem. Lem menikah tempe. Nah, tahu tempe ya? Domba kecil. Yang satu domba besar. Artinya apa? Kita berrelasi, hubungan dengan orang menikah bermacam-macam hal, bermacam-macam hal. Kita harus bijaksana membawa diri. Ya, tahu kita menempatkan diri supaya semua terlayani. Terus keberagaman menikah satu kenyataan yang tidak bisa kita hindari, Bapak Ibu. Kita bertemu dengan orang-orang tidak semuanya baik, tidak semua juga misalkan juga tidak. Nah, di situlah Tuhan mau membawa kita menjadi orang yang bijaksana. Apakah kita bisa mau? Konteksnya bukan hanya masalah di gereja saja, Bapak Ibu. Di pekerjaan. Bapak Ibu pernah dengar kata toksik? Toksik itu jengkel nih. Omongannya toksik, kayak macam bantingan. Tidak ada kata-katanya vibe positif. Jadi kalau ada temannya mulai batu-batu, kok sudah kalau vitaminnya, kalau dokter lagi, ayo saja, makan sate dan sehat, dan sihat itu. Atau kalau mulai sudah ini dieleno olahraga. Jadi vibe kita, vibe itu apa sih? Pengaruh kita. Jadilah orang-orang yang membawa kebaikan, orang-orang yang membawa kesejukan. Jangan sampai kalau ada teman-teman kumpul, laporin toko, jangan. Justru kita dinanti-nantikan kehadiran kita, karena kita lucu, pembawaan kita menyenangkan, karena kita punya ide-ide yang cemerlang. Jadi kehadiran kita harus menjadi berkatnya, Bapak Ibu ya. Nah, melayani di dalam keberagaman itu harus kita lakukan. Harus kita terima. Ketika di keluarga besar itu juga punya ponakan-ponakan, yang macam-macam lah Bapak Ibu. Saya punya 4 adik ini ya macam-macam. Sifatnya macam-macam. Ya, tapi dalam keberagaman saya harus mengasihi mereka. Saya harus menyayangi mereka. Nah, terakhir Bapak Ibu, saya mau mengingatkan kepada kita, kasih itu harus kita keluarkan ya di dalam Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi tamak. Ya. Sekarang dikit-dikit kalau ada di Instagram ini, kok Bapak Ibu lihat di Instagram itu banyak orang nggak sabaran. Orang gampang sekali melukai temannya, sesamanya, orang tuanya. Nah, jangan sampai kita anak-anak Tuhan ikut-ikutan Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, jadilah air yang menyejukkan. Kalau itu suasana lagi panas. Atau ketika suasana sedang dingin-dinginnya, jadilah api yang menghangatkan. Hal itu hanya bisa dilakukan kalau kita memiliki komitmen itu harus kita pegang, Bapak. Janji untuk aku menjadi berkat, untuk aku berdampak baik, itu harus kita pegang. Amin. Kiranya komitmen kita kepada Tuhan pun juga tidak luntur oleh waktu. Semakin lama kita mengasihi Tuhan, semakin kasih kita bertambah. Semakin lama kita berumah tangga, kasih kita kepada suami atau istri semakin bertambah. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita dan memampukan kita. Kita nyanyikan ujian melayani.
kasih keluarga kami. Haleluya, Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari untuk firman Tuhan yang sudah datang dalam hidup kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami belajar untuk berkomitmen seperti Tuhan sudah mengasihi dengan kasih yang tidak terbatas kepada kami. Biarlah pagi hari ini kami berani untuk berkomitmen, berani untuk berjanji mengasihi Engkau lebih sungguh lagi, mengasihi Engkau lebih dari segala sesuatu. Apapun yang kami kerjakan, kami lakukan dengan kasih. Baik sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, ataupun anak di dalam rumah tangga. Baik apapun yang kami kerjakan di kantor, di pasar, di toko kami, maupun di dalam pelayanan di gereja ini. Kami melakukan semuanya dengan kesungguhan hati, dengan kerelaan hati, dengan kasih seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Kami percaya segala yang kami kerjakan dengan kasih tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sebab Tuhan pasti mencatat, Tuhan pasti memperhitungkan segala yang kami kerjakan dengan kasih kepadamu. Tuhan, di sisa waktu hidup kami yang sangat terbatas ini, kami mau semakin berubah menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati Ibu Gembala, Ibu Eni Peter yang mengembalakan di tempat ini. Senantiasa berikan kekuatan, kesabaran, sukacita, berikan hikmat dan urapan-Mu dalam melayani mengembalakan kehidupan di tempat ini. Berkati Ibu Nina, Bapak Beatrice Bohan. Tuhan, kami teringat Bapak Beatrice Bohan yang saat ini terbaring sakit di rumah sakit. Mari Tuhan melawat, Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kesembuhan supaya boleh kembali melayani bersama-sama. Dan semua jemaat di tempat ini, oh Tuhan, limpahkan berkat-Mu dalam hidup mereka satu persatu. Lawat setiap pribadi, lewat setiap rumah tangga dengan segala pergumulan mereka, Tuhan tidak meninggalkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kami mengucapkan kita semua dengan kebenaran-Nya. Puji Tuhan, kita menuntut komitmen ya untuk bersungguh-sungguh lagi kita mengasihi Tuhan dan kita melayani Tuhan. Mari kita menjadi jemaat yang berkomitmen tetap berdoa, kita membaca firman Tuhan ya. Puji Tuhan, terima kasih Bapak navigasi. Ya, sebenarnya ya kelas 2, saya kelas 1 ya, angkatan 45 ya, akan terang ya. Saya seorang gembala, tapi dia nggak mau menggembalakan ya, jadi gembala keluarga. Puji Tuhan, jadi pendeta nggak harus jadi gembala ya, jadi hamba Tuhan, bukan jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, hambanya Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu ya. Waktu istrinya yang melayani, saya di rumah sakit. Sekarang ya Kak Nabias melayani, duduk ya di rumah sakit ya. Jadi ini duduk. Puji Tuhan,
Ibu Edi, Ibu Karto kalau nggak salah ya. Ibu Liliana,
untuk Tuhan anugerah. Menjadi anak yang manis, anak yang takut akan Tuhan. Tuhan tolong doakan keluarga kita. Berikan hikmat, hidayah, rezeki, amanah. Jadi anak yang manis, yang mengasihi keluarga, yang mengasihi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan. Desa kita ada dalam firman Tuhan, dan Tuhan dalam rencana Tuhan, masa depan yang Tuhan yang akan menjadi berkati akan menjadi pergumulan yang lebih luar dan luar. Engkau berencana, engkau mendengar sendiri apa yang pergumulan masa depan Tuhan. Dalam nama Tuhan, berkati. Terjadi atas kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita lebih sungguh-sungguh lagi di dalam pengingat kita dan kalian. Meskipun dunia tidak akan semakin baik, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai domba-domba Tuhan Yesus, kita akan menjadi lebih semakin baik lagi. Berkomitmen untuk hidup lebih baik lagi, ya, ya, memiliki kasih agape, ya, kasih yang menerima keberadaan istri, suami bisa menerima maksudnya, semua bisa menerima. Saya pun bisa menerima keadaan anak-anak saya, ya. Anak-anak saya seperti gak mau suami sakit. Dina itu mungkin gak tahu itu kerelaannya terbatas. Kalau kerelaan atau ya hanya Tuhan dan Dina, ya. Kita jadi semua enggak mulai dari yang ini terakhir rumah terakhir semua miskin takut semua. Tapi Tuhan yang panggil, Tuhan yang menjamin, ya. Saya jadi kesaksian saja yang tepat waktunya. Ada maaf ya, nggak punya, maksudnya dia nggak jadi gembala, dia nggak kerja biasa pelayanan, tapi dipakai Tuhan. Bukti nyata kalau Tuhan tidak pernah tinggalkan. Nggak harus jadi gembala, nggak harus punya jemaat, enggak. Nanti asalkan kita main dengan hati yang murni, rela, tulus, ya. Kadang-kadang kita ada melakukan itu dikecewakan, dicurigai, ya. Itulah itu jadi hamba Tuhan. Tapi kita bersyukur tetap komitmen apapun yang terjadi sekali Yesus tetap Yesus. Ya, puji Tuhan. Mari kita memberikan persembahan untuk
Tapi Tuhan tahu dia dari sana, ya. Semua karena anugerah, karena kemampuan, ya. Bukan karena kemampuan, saya nggak bisa ngomong seperti saudara. Malah pinter-pinter jemaat, ya, kembaran. Ya. Jadi manggil anak aja loh, lupa, sitok-sitok kabeh. Manggil anak satu, semua tak panggil. Semua tak panggil. Mau panggil Nina, manggil Sam, yes. Sama cucu juga itu anak. Cucu namanya Nahum, tak terus Sam, yes. Ya, tapi semua karena Tuhan. Ya. Tuhan tahu kemampuan saya, ya. Semua karena kuasa Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Ya, kuasa Tuhan yang kita sadar. Tuhan memberkati kita semua dan akan datang. Ya, begitulah Bapak-Ibu Saudara, saya akan bacakan jadwal ibadah kita 1 minggu depan. Tidak ada perubahan sesuai dengan jadwal ditetapkan. Sebentar ada ibadah sekolah minggu dan nanti sore ada ibadah remaja pemuda pukul 4:30. Pendalaman Alkitab hari Rabu 2 Oktober pukul 5 sore sampai pada hari Jumat 4 Oktober doa puasa pukul 10 pagi, pujian penyembahan pukul 5 sore, dan sampai pada hari Minggu 6 Oktober 2024 pukul 6 pagi. Ibadah raya disertai dengan perjamuan Tuhan. Dan sekali lagi persembahan Natal sudah dapat diberikan, dapat disampaikan kepada Ibu Naomi atau kepada Saudari Pasya. Tuhan Yesus memberkati. Oh, maaf Saudari Ayu ya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan berdoa terus untuk kesehatan ya Pak Dudu, ya kemarin dengan bersih-bersih gereja. Aku mau ke rumah sakit dulu. Kenapa? Naik lagi darahnya, tekanan darah, tensinya 197 per 110. Itu termasuk rendah, saudara. Yang
sebelumnya Bapak masuk hari Selasa dan 225 ya per 125 ya pulang dari seminar itu, pulang dari seminar ya naik ya. Dan udah pulang itu gara-gara nggak bisa BAB, pulang bisa BAB pendarahan hari lagi ke rumah sakit tapi nggak sampai ngamar, tapi tadi sore harus ngamar untuk dilihat apa masuk kamar ya itu ya seperti saya ada ambilin dalamnya, dokternya bilang bisa mungkin ketakutan karena ditakutin nanti bisa ke usus atau dia takut udah coba aja. Terus saya bilang enggak sakit, enggak sampai ke kena usus nanti ususnya kena apa kegurisnya alat itu tapi mungkin mikir ya kita tahu semua dengan Tuhan ya. Yang penting dan tujuan kita hidup ini untuk menghadap, kita pandang aja upah yang akan kita terima sama kita ada tadi kita kerjakan dengan sebaik-baiknya seperti tadi berkomitmen ada apa. Kalau kita mau menerima upah itu ya harus dilalui. Sakit bukan karena ya pertama mungkin faktor makan, pola makannya dulu, terus sekarang di tabungan dibuka kayak orang nabung ya. Faktor makan dulu nggak terkontrol, semua masuk berapa tahun kemudian baru nabung kita jaga. Ada dulu yang saya makan dulu dari pelayanan jadi yang makan ya semuanya harus ada batasnya ya, semua bisa kita makan tapi tidak berlebihan ya. Puji Tuhan berkati kita semua. Mari kita terus dalam doa biar Tuhan semakin menguatkan hidup ya, semakin kuat hidup dan tetap bersyukur kepada Tuhan, terus memandang Tuhan. Terima kasih, saya sudah semua berdiri, kita akan berdiri, kita akan menjadi mau seperti ini. Haleluya. Mari kita berkomitmen, kita mau seperti Yesus. Haleluya.
pengampunan dan penuh kasih. Biarlah kami boleh lakukan ini bukan karena kekuatan kami, tetapi kami mau belajar seperti Engkau dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami, memampukan kami, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, untuk kami tetap menjadi berkat dalam situasi keadaan apapun dalam hidup kami. Kami tetap menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, di lingkungan rumah tangga kami, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan tempat kuliah maupun sekolah, biar kami tetap mau seperti Engkau ya Tuhan, yang penuh dengan kasih agape ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong seluruh jemaat-Mu Tuhan, tidak ada yang terkecuali, mulai dari anak-anak, pemuda, remaja, dewasa sampai lansia. Mereka tetap tinggal di dalam kasih-Mu, mereka tetap tinggal di dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap rumah tangga mereka, berkati pekerjaan usaha mereka, berkati Tuhan sekolah dan kuliah mereka. Biar seluruh jemaat-Mu terus menikmati pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan semuanya berhasil karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar jemaat-Mu tetap mengandalkan Tuhan, hidup bergantung hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau di antara jemaat-Mu ada yang sakit Tuhan, mari biru Yesus yang sudah menyembuhkan, memulihkan mereka. Itu juga kami berdoa buat Ibu Gena yang saat ini tubuhnya lemah. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan mengalir di dalam tubuh Ibu Gena Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan yang baru. Makasih, begitu juga dengan hamba-Mu Dodo Tuhan. Kau tahu pengharapannya, penyerahannya Dodo kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, semua membawa kebaikan bagi hamba-Mu Dodo ya Tuhan. Ya Dodo boleh melihat kemuliaan Tuhan, boleh melihat pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, pengampunan-Mu memulihkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Jemaat-Mu yang tidak hadir, mungkin mereka bepergian. Tuhan lindungi perjalanan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang menghadapi permasalahan persoalan Tuhan yang akan tolong. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Tolong hamba-Mu Nafias bersama istri, anak-anak Tuhan, Engkau memberkati. Engkau tahu setiap pergumulan kelingkungannya. Biar mereka tetap Tuhan dengan setia melakukan pelayanannya sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, pengurapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita, menguatkan kita, menghibur kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, di dalam nama